Oke, mari kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini untuk kesempatan kami beribadah kepada Tuhan. Dan kami mau belajar firman-Mu, biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami pada masa-masa sulit, masa-masa perjuangan, masa-masa perubahan yang dahsyat hari-hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu semuanya dari PD Victory Nasional gitu ya. Mungkin ada tambahan kata nasional karena dari berbagai kota yang hadir. Ya, terima kasih Bu Eli dan tim dari Persatuan Doa Victory memberi saya kesempatan sekali lagi untuk menyampaikan firman Tuhan di persekutuan doa hari ini. Ya, kita akan belajar, temanya adalah roh yang luar biasa, atau kalau saya berikan tema di slide saya nanti, extraordinary spirit, roh yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang memang luar biasa, ya. Keadaannya tidak biasa atau istilahnya tidak normal. Nah, untuk keadaan yang tidak normal ini kita butuh roh yang luar biasa. 4-5 tahun lalu, tema seminar dalam dunia sekuler ya, itu millennial kills everything. Ada daftar produk industri bisnis yang akan mati, bangkrut, karena digitalisasi yang terlalu cepat. Proses digitalisasi melebihi revolusi sehingga digunakan kata shifting. Lalu COVID datang. COVID datang ini mempercepat proses digitalisasi sehingga siap tidak siap semuanya harus digitalisasi. Sekolah online, belanja online, ibadah online, semuanya harus digitalisasi sehingga yang tidak digitalisasi tutup. Ya, bahkan gereja pun juga bisa tutup. Jemaatnya 2.000, 3.000, begitu bikin YouTube online, loh kok yang ngelihat cuma 500, wah hanya 1/5, wah itu bahaya. Ya, yang lain lihat kemana gitu ya. Dibikin ibadah offline, cuma 200, waduh, padahal biasanya 2.000, jadi memang banyak hal yang hari-hari ini akan berubah luar biasa. Nah, melihat keadaan seperti ini dan kita tidak tahu kapan akan berhenti. Ya, Pak, kan sekarang sudah mulai vaksin. Ada yang mencoba menghitung. Sederhana. Ya, kalau disederhanakan, jumlah penduduk muka bumi dibagi vaksin yang ada, dihitung semua pabrik vaksin dengan segala kapasitasnya dan kemungkinan percepatan penambahan produksinya. Maka penduduk bumi ini akan selesai divaksin dalam waktu 7,4 tahun. Jadi saya tidak berani memberikan harapan yang terlalu optimis buat bagi Bapak Ibu bahwa tahun ini selesai, tahun depan selesai. Selesai apanya, saudara? Vaksin itu digilir. Petugas medis dulu, nanti ini dulu, kecuali yang punya uang ya. Anda bisa terbang ke Singapura, ke Amerika, pilih vaksin merek yang baik ya. Kalau yang dari pemerintah ya jangan ada yang masuk ke sosmed ya, menolak di vaksin merek ini, maunya merek itu. Ya kalau mau milih vaksin ya bayar sendiri ya, tapi itu pun tidak akan cepat. Tapi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, ya, kalau kita punya roh yang luar biasa, karena roh yang luar biasa itu mengalahkan segalanya, apalagi cuma virus, gitu ya. Kalau virus masuk tubuh kita, virusnya yang mati. Karena apa? Karena kita punya sistem imun yang kuat sekali, gitu. Jadi memang hari-hari ini butuh sesuatu yang tidak biasa, yang luar biasa, karena kondisinya tidak biasa. Jadi butuh sesuatu yang luar biasa. Nah, bisa berbicara banyak hal ketika kita berbicara dampak daripada COVID ya. Nah,
Kenapa saya berikan tema extraordinary spirit? Terus gambarnya itu kenapa singa, Pak? Ya, karena ada ayat tentang singa. Amsal 30 ayat 30. Singa itu yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun. Wah, hari-hari ini emang kita nggak boleh mundur, ya. Mundur pelayanan jangan, mundur pengharapan jangan, gitu ya. Ya emang ayatnya singa, Pak, tapi kok gambarnya singa yang ini, gitu ya. Karena gambar yang ini saya yang membuat sendiri, gitu ya. Nanti aku cerita ya kenapa demikian ya. Oke. Lalu ada cerita mengenai tadi kan singa itu nggak pernah mundur gitu ya terhadap apapun gitu ya. Sebenarnya ya pernah sih gitu ya. Dia mundur terhadap Daniel. Ya, kan ceritanya Daniel itu dimasukkan ke gua singa. Dan singanya tidak ada yang membunuh Daniel. Kenapa? Karena Daniel pasal 6 ayat 4 itu mengatakan Daniel ini mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ini masih akan menempatkan. Tapi kalau dibaca sendiri nanti kisahnya selanjutnya, itu bukan akan, ya. Akhirnya betul-betul Daniel ditempatkan di bawah raja langsung untuk membawai raja-raja kecil seluruh wilayah jajahannya. Jadi kalau zaman sekarang ini menjadi kayak Perdana Menteri di bawah raja. Kenapa Daniel sukses luar biasa? Karena punya partai? Enggak. Karena nyumbang, nggak punya duit, ya, karena punya roh yang luar biasa. Pak Jarod itu kan dongeng zaman dulu, Pak. Apa hubungannya, Pak, dengan kita zaman sekarang? Nah, ada hubungannya. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Efesus 1:13, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Meterainya di mana? Di jidat kita, sehingga COVID takut gitu? Enggak. Ya. COVID enggak takut sama orang Kristen, orang penuh Roh Kudus. Dia akan masuk ke siapa saja. Cuma orang yang penuh Roh Kudus, penuh sukacita, damai sejahtera, cinta kasih, wah itu imunnya kuat sekali ya. Bisa kena ya, Pak Roni Daud kena, Pak Arifin kena, tapi kan sembuh ya kan. Saya kan sistem imunnya kuat. Wah, waktu Pak Arifin kena COVID itu saya sempat mikir loh, wah beliau kan umur cukup, ada diabetes lagi, wih malah 5 hari keluar dari rumah sakit, dahsyat ya. Jadi wah, roh yang luar biasa itu adanya di mana? Ya, Roma berkata, roh itu bersaksi bersama roh kita. Berarti meterai Roh Kudus itu ada di dalam roh kita. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi berita baiknya adalah roh yang ada di dalam Daniel itu juga ada di dalam kita. Saya punya itu, yang Daniel punya. Bapak Ibu juga punya. Selama memenuhi Efesus 1:13, yaitu sudah dilahirkan kembali, percaya Injil keselamatan. Nah, jadi kita mestinya juga menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Nah, sekarang kita masuk hal praktis. Roh yang luar biasa itu roh yang kayak apa sih? Ya, kan roh itu juga sikap. Nah, di antaranya gitu ya, sikap terhadap pencobaan. Sikap terhadap ujian. Karena saya percaya hari-hari ini akan membawa orang pada macam-macam ujian. Macam-macam ujian akan terjadi. Kenapa? Karena pergolaannya terlalu dahsyat akibat dari COVID ini. Istri saya ada sekolah namanya Happy Holy Kid. Kita cabangnya di Indonesia ada 66. Tiba-tiba sekolah dari rumah. Ya kalau SMP, SMA, sekolah dari rumah tetap sekolah dong, ya kan? Nah kalau TK bermain, yang TKB diluluskan, yang playgroup nggak masuk, itu wah nggak ada murid baru. Waduh, ini kelimpungan juga saudara. Ini kita ini, ya, tapi wajah begini nih nggak kelihatan ya kalau lagi empot-empotan ya. Mungkin di persekutuan doa yang sebelumnya atau dengan yang lain, tapi dari Surabaya juga saya lupa yang mana, saya juga bersaksi bahwa
akhir 2019 perusahaan saya, IFA Dasyat, bangkrut. Dan ruginya lebih dari 100 miliar. Jadi ini wajah kayak begini ini habis rugi banyak, saudara. dan tetap bersuka cita bukan karena tabungannya masih banyak. Habis, saudara, habis. Sampai waktu itu mau menyelesaikan anak kuliah aja, saya jual mobil. Lalu sekarang ini kalau mungkin Bapak Ibu ada yang lihat Instagram saya beberapa hari lalu, tapi saya sudah hapus, kan ada saya post, kongsi saya jual gedung kantor kami. Jadi kantor kami ya mau dijual gedungnya gitu ya, udah tutup dan butuh dana. Jadi saya yakin banyak orang akan mengalami hal-hal seperti ini. Saya berharap sih tidak ya. Saya berharap Bapak Ibu tidak mengalami. Tapi hari-hari ini betul-betul akan banyak orang mengalami ujian. Karena itu solusinya adalah punya roh seperti Daniel. Punya, sudah. Nah, mungkin tidak aktif istilahnya ya, karena belum ngeh roh yang kayak apa. Nah, roh yang luar biasa kita mulai dengan tadi Daniel itu contohnya ya. Yakobus berkata begini, saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Loh, Pak Jarod nih gimana sih? Alkitab nih gimana sih? Wong jatuh dalam percobaan kok kebahagiaan? Itulah makanya luar biasa. Kalau jatuh dalam pencobaan, susah, sedih, stres, itu biasa ya. Ini kan luar biasa. Jadi kita harus bisa bahagia di dalam pencobaan. Kenapa? Karena pencobaan itu adalah ujian. Jadi iblis mencobai, tapi Tuhan bisa membuat pencobaan itu menjadi ujian. Dan ujian akan menghasilkan ketekunan, ketekunan akan menghasilkan buah, dan itu akan membawa kita pada kesempurnaan. Nah, ujian kayak apa sih? Sekali lagi, hari-hari ini akan banyak orang kehilangan. Saya mohon maaf atau mengatakan simpati untuk Bapak Ibu yang mungkin diizinkan Tuhan mengalami kehilangan. Tapi hari-hari ini akan banyak orang betul-betul mengalami kehilangan. Ya, ada kehilangan pekerjaan. Kalau seperti saya, ya kehilangan usaha, usahanya bangkrut. Orang lain mungkin kehilangan kesehatan, bahkan mohon maaf, ya ikut simpati jika ada yang diizinkan sampai mengalami kehilangan orang yang dicintai. Ya, bahkan kadang ada yang sampai lebih daripada satu dalam satu keluarga. Jadi hari-hari ini kita banyak mengalami, akan ada banyak orang, ya. Karena itu kita perlu sikap yang tepat menghadapi kehilangan. Dan bagaimana seorang pemenang menghadapi kehilangan. Nah, saya akan berikan contoh ya, atau kesaksian. Ya, mungkin pernah dengar ulang, singkat saja. Saya persingkat ceritanya. Ya, menghadapi kehilangan. Memang bukan cerita lama, bukan cerita baru ya, cerita lama. 2019, saya istri anak pergi ke Denpasar, melayani di sana sekeluarga. Nah, bangunan kami kebakaran. Karena kami di luar kota, ya ludes-des. Dan tidak diasuransi. Jadi, saya ini orang miskin yang merantau ke Jakarta. Sampai-sampai tahun 90 itu saya tinggalnya di rumah kontrakan yang cuma 450.000. Itu di pinggir kuburan Kuningan, Jakarta. Jadi saya orang miskin, ke Jakarta cuma bawa koper, nggak bawa apa-apa, ya motor aja, motor istri saya. Jadi saya nggak punya, karena saya orang miskin, nabung, beli rumah, nabung, beli mobil, nabung, beli ini, beli itu. Lalu semuanya dijual, beli rumah, agak besar, nabung lagi, renovasi, lalu tahun depan kebakaran. Jadi itu yang terbakar itu nyarinya 13 tahun. Dan ludes-des dalam 2-3 jam. Dan tidak diasuransi. Jadi ya nggak punya yang lain. Uang tabungannya kemarin dipakai untuk renovasi, lah kebakarannya itu malah setelah renovasi. Ya sudah, habis-bis. Waduh, gimana ini gitu ya. Nah, lalu apa yang kami lakukan pada waktu itu? Tentu ya sedih. Ya, tapi sedih itu nggak sampai 2-3 hari. Besoknya kami udah bangkit, karena saya melihat bahwa kalau Tuhan izinkan itu pasti ada kebaikan dan ada pelajaran. Pelajaran apa yang saya dapatkan waktu itu mengenai kekekalan. Kita tahu kekekalan, tapi kadang sampai mengalami itu kita nggak sadar.
Dan kehilangan itu menyadarkan bahwa tidak kekal. Suami dipanggil Tuhan, suami nggak kekal. Rumah kebakar, rumah nggak kekal. Jadi apa yang hilang itu kita jadi sadar, nggak kekal. Gitu ya. Tapi kalau suami, istri, anak meninggal, memang yang tidak kekal kan cuma tubuhnya ya. Kalau dia lahir baru, rohnya kembali ke surga, nanti kita ketemu lagi. Nah, sering waktu teman kita dipanggil Tuhan, itu kayak di tempat kematian itu kita makin sadar kekekalan bahwa kita ini kayak orang yang nunggu giliran aja gitu ya. Maka setiap hari kita hidup itu anugerah dan kesempatan. Nah, pada waktu kami kebakaran itu akhirnya kami ibadah keluarga dan malam itu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, hari ini saya sadar sesadar-sadarnya bahwa harta tidak kekal. Karena itu Tuhan, saya berjanji di hadapan Tuhan untuk hidup selanjutnya saya mau mencari yang kekal, yang tidak bisa terbakar. Saudara berubah karena pengaruh saya, itu buah pelayanan. Ya. Saudara belum lahir baru, lalu dengar firman Tuhan, yang saya sampaikan, terima Yesus, supaya punya roh yang seperti Daniel, Anda lahir baru karena pengaruh saya, itu buah kerajaan. Saya berubah, itu buah roh. Inilah buah yang kekal. Jadi ketika saya ke rumahnya habis, saya malah komitmen melayani. Tiba-tiba saya mendapat semacam penglihatan kalau dalam bahasa orang karismatik, ya. Tapi saya nggak berani berkata itu penglihatan. Anggap aja fantasi atau imajinasi. Ya. Dalam imajinasi saya itu Tuhan mengumpulkan para malaikatnya. Kumpul. Lihat di bumi ada orang lulus ujian. Rumah kebakaran malah komitmen melayani. Ya. Jadi lulus ujian, ya kan, naik kelas. Ya. Tiba-tiba saya dapat bayangan yang lain lagi, gitu ya. Ada orang ini rugi nggak sampai miliaran kayak saya ludes begitu ya. Ya mungkin rugi ketipu barang hilang 10 juta, sakit ya cuma sakit kecil, mengalami masalah gitu ya. Wah, bukan komitmen melayani, malah mundur dari pelayanan. Buat apa dong saya melayani kalau saya mengalami ini juga? Buat apa kalau itu apa bedanya yang melayani sama enggak kalau sama-sama sakit? Nah, udah mundur aja dari pelayanan gitu ya, mengeluh, ngomel, komplain sama Tuhan, marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Akhirnya Tuhan juga kumpulkan malaikatnya, kumpul. Ada apa Tuhan? Lihat di bumi ada orang gagal ujian. Lalu karena gagal ujian, malaikatnya tanya sama Tuhan, Tuhan kalau gitu apa yang harus saya lakukan? Tuhan bilang sama malaikat, segera atur ujian susulan, gitu ya. Untuk orang yang gagal tadi kan harus ujian lagi. Jadi saudara jangan gagal ujian ya. Setiap kejadian itu bisa ujian. Nah, jawaban ujian yang benar itulah respon kita. Respon kita itulah jawaban. Nah, orang yang punya roh yang luar biasa, responnya selalu benar. Sebagai contoh, Sadrah Mesakh Abednego. Sudah hidup benar, melayani benar, wah malah diancam mau dibakar. Responnya gimana? Dia takut supaya nggak dibakar, lalu mencoba berhikmat dalam tanda petik nyembah patung? Enggak. Sadrah Mesakh Abednego berkata begini, kalau Tuhan yang saya sembah sanggup tolong saya, dia akan tolong saya. Tapi kalau tidak, bahkan dia berkata kalau dia nggak tolong, sanggup tapi nggak nolong gitu. Saya juga tetap nggak sembah patung tuanku. Marah rajanya. Wah, dapurnya dibikin panas sekian kali lipat. Sampai yang melempar pun kebakar mati. Sadrah Abednego lemparkan ke dalam api. Yang dilempar 3 orang. Tapi semua orang kaget kenapa di dapur api ada 4 orang. Itu sikap yang luar biasa. Responnya benar. Nah, karena itu kita perlu memiliki respon hari-hari ini terhadap apapun yang Tuhan izinkan terjadi melalui COVID dan segala akibatnya. Ya. Penderitaan adalah ujian sekolah kehidupan. Respon kita adalah jawabannya. Respon yang tepat membuat kita naik kelas, ya, naik kelas rohani, naik kelas sosial dan seterusnya. Kalau tadi saya bilang saya pernah kebakaran, saya juga pernah singgung tadi ya, saya bangkrut. Jadi IFA itu yang usaha saya dirikan tahun 92, itu bangkrut di tahun 2019. Dan itu betul-betul di luar perkiraan saya. Karena kalau Bapak Ibu kenal IFA, ya MLM IFA Dahsyat, kami sempat punya pegawai 300-an. Kalau pabrik pegawainya 300, itu gajinya murah kan. Buruh itu pabrik itu kan gajinya mungkin UMR ya yang mayoritas. Nah, kami kan trading. Jadi kalau 300 orang itu
Ada manajer produk, ada motivator, ada orang-orang yang gajinya bisa 4-5 kali UMR. Maka begitu bangkrut itu pesangon kita itu lebih dari 15 miliar, saudara ya, hanya untuk pesangon mereka semuanya. Belum lagi tagihan yang barang kami pesen, kalau kami tutup kan tetap harus dibayar. Jadi begitu tutup itu barang di gudang itu lebih dari 100 miliar. Karena kami punya stokis itu di 230 kabupaten. Ya, seluruh provinsi di Indonesia ada stokis dari IFA. Member kami 500.000. Jadi kalau tutup poin 10% aja, ya omset bulan itu 50 miliar. Kira-kira kan begitu ya. Kalau Anda punya toko omsetnya 100 juta atau 10 juta gampangnya, barang di toko berapa banyak? Kalau omsetnya 10 juta kan barang di toko di gudang kan barang di toko itu kan jumlahnya berapa kan bisa 5-6 kali lipat bahkan 10 kali lipat. Jadi Anda bisa melihat waktu kami tutup itu, dan makanya gudang kami itu halamannya itu 4 hektar. Yang diatapi itu 2 hektar. Jadi luas bangunannya aja 2 hektar. Gudangnya besar sekali. Anda jalan kali bolak-balik gitu nggak tahu berapa kilo. Ada 100 orang bekerja di gudang. Jadi kami MLM yang cukup besar ya. Makanya nggak kebayang kalau bangkrut. Stokisnya di mana-mana. Produknya batik ada, baju ada, kosmetik ada, cookware ada. Kalau sepatu nggak laku kan baju nggak laku, cookware laku. Jadi dulu saya pikir saya akan pensiun di Swiss atau di New Zealand gitu ya. Perusahaannya go public. Wah, tiba-tiba digitalisasi datang, Covid datang, blek udah 14 tutup. Sesuatu yang di luar dugaan. Emang namanya ujian itu ya nggak diduga, saudara. Dan tutup. Sehingga akhirnya pensiun tanpa punya deposito, pensiun tanpa punya asuransi. Saya bahkan tubuh saya ini, saya asuransi kesehatan aja enggak. Dulu mikir ngapain asuransi gitu kan. Sakit jadi obati, uang duit ada. Tiba-tiba enggak ada. Tiba-tiba enggak ada. Waduh, ini kalau orang lain sampai ada, saya waktu melayani full gospel itu, Pak, saya itu rugi 1-2 miliar, saya pikir stres banget. Bapak 100 lebih kok. Wajahnya kayak nggak berubah, ya berubah sih waktu wajahnya berubah kan nggak difoto. Jadi ya sempat sedih lah saudara ya, tapi bangkitnya cepat sekali ya. Kenapa? Karena memiliki, nah ini tadi ya apa saya akan sampaikan ya. Yang pasti kita harus hari-hari ini belajar untuk mencukupkan dengan segala keadaan ya. Karena kalau kita mencukupkan, maka firman Tuhan berkata, Tuhan tidak meninggalkan. Ibrani ya. Kalau kita tidak mencukupkan, berarti Tuhan akan meninggalkan. Jadi kita harus belajar sederhana. Kenapa? Karena hidup ini murah, yang mahal yang gengsinya. Kalau Anda gengsi minum kopi tubruk, ya minum di kafe, kopi 40.000, 50.000. Tapi kalau nggak gengsi, rasanya sama, beli kopi tubruk Aceh, kopi Bali, kopi Toraja, itu kan cuma 40.000 dapat 200 gram. Itu bisa untuk 10 gelas udah cukup kental, lebih kental daripada long black atau americano gitu ya kan. Tapi kan ya nggak gengsi dong Pak minumnya kopi tubruk, ya bisa diakali sih, beli aja gelas Starbucks diisi kopi tubruk. Jadi hidup ini murah saudara, yang mahal itu gengsinya. Anda mau pakai batik sutra ya 4 juta. Tapi kalau beli di Solo itu ada Pasar Klewer, kalau Jakarta ada Tanah Abang, ini batik kayak begini nih saudara ya. Saya tinggi sedikit, iya, atau ini saya turun sedikit, iya. Ini nggak perlu 4 juta saudara, ya. 1 juta dapat 5. Buat nge-zoom keren juga ya. Anda bilang nggak keren, aku nggak mau lagi diundang. Jadi hidup ini murah kan saudara. Yang mahal itu gengsinya. Jadi sebenarnya kalau kita tuh nggak gengsi, hidup ini murah. Ya kalau Anda diberkati berlimpah-limpah, nggak kena dampak COVID karena ada jualan desinfektan, apotek, jualan suplemen, vitamin, yang punya Zoom ya hari-hari ini nggak perlu hidup sederhana ya. Tapi kita harus menyiapkan diri untuk hal itu. Karena naik kelas itu gampang, turun kelas itu nggak gampang. Biasa pegang duit banyak, gitu ya. Gimana biasa puluhan juta, bahkan ratusan juta, tiba-tiba nggak ada, gitu ya. Bagian kita belajar mencukupkan dengan yang ada. Nanti Tuhan akan memberikan kekuatan, pasti, karena Tuhan sudah berjanji, ya. Aku tidak akan meninggalkan.
Ya, aku tidak akan membiarkan. Kalau kita mencukupkan, Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan tidak membiarkan. Artinya apa? Artinya Tuhan menyertai. Nanti saya akan akhiri dengan kesaksian kalau Tuhan menyertai itu dampaknya bagaimana, gitu ya. Nanti di akhir sebentar ya. Roh yang luar biasa itu apalagi sih, gitu ya? Kita belajar dari Paulus, 2 Timotius 4 ayat 7. Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi Paulus itu juga orang yang luar biasa, rohnya luar biasa, dihajar, dicambuk, dipenjara, digebuki, difitnah, dia tidak mundur dari pelayanan. Makanya tadi saya mulai dengan Amsal tadi, dengan gambar singa tadi, ayatnya bahwa singa itu makhluk yang kuat, yang tidak pernah mundur dari apapun juga. Ya kalau contoh manusia siapa itu yang nggak pernah mundur itu? Paulus. Ya, kapal karam, difitnah, dicambuk, dimasukin penjara, dipasung, digebuki, maju terus pelayanan. Waduh, kenapa? Karena dia tadi punya konsep hidup. Konsep hidupnya dia tulis bahwa hidup ini seperti pertandingan. Dan dalam ayat yang lain dia mengatakan sebenarnya seorang olahragawan atau pertandingan itu harus bermain sesuai peraturan. Kalau enggak dapat mahkota, ya, didiskualifikasi. Jadi dalam hidup ini sebenarnya bukan hasil, tapi yang penting itu proses. Bukan jemaatnya berapa, tapi cara cari jemaatnya bagaimana. Bukan kaya, tapi cari kekayaannya bagaimana. Benar enggak, jujur enggak. Jadi hidup ini mengikuti peraturan hidup, pertandingan hidup, itu aturannya ya firman Tuhan. Jadi yang penting itu prosesnya. Karena kalau menang pertandingan tapi nggak ikuti peraturan, firman Tuhan berkata nggak dapat mahkota. Jadi yang penting bukan menangnya, tapi proses bagaimana menang. Nah, ini sebuah filosofi yang luar biasa, roh yang luar biasa, sehingga Paulus itu menjalani hidupnya itu dengan benar, dan kalau karena kebenaran dianiaya, dia hadapi aniaya. Dan kalau karena kebenaran itu harus berdebat dengan Petrus, dia berdebat. Jadi dia orang yang hidup sesuai firman Tuhan. Wah, ini hari-hari ini kalau kita punya sikap seperti ini, saya yakin kita akan sanggup menghadapi apapun juga. Yaitu roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa masih dari Paulus gitu ya. Intinya aja di Filipi 1 yang ayatnya 22. Kalau aku harus hidup, berarti aku harus berbuah. Artinya Paulus punya tujuan hidup. Seperti tadi Tuhan izinkan saya kebakaran, ludes habis gitu ya. Bleng itu ya. Wah, nyarinya 13 tahun, hilang dalam 3 jam. Tapi dari situ saya mengerti tujuan hidup saya paling utama adalah berbuah, melayani. Kerja ini supaya bisa makan. Kalau makan hidup melayani, gitu ya. Kerja berlimpah-limpah ya puji Tuhan, gitu ya. Bisa untuk membangun sekolah di pedalaman dan berbagai macam yang lain. Jadi tujuan hidup. Kalau hari ini kita nggak punya tujuan hidup, banyak orang, Bapak, kalau kebakaran kan cuma 2,5 miliar ludes, Pak. Lah itu yang bangkrut itu kan sampai 100 miliar lebih gitu kok. Bapak nggak stres. Kalau saya nggak punya tujuan hidup, mungkin saya stroke loh. Tiba-tiba, dan bangkrut itu kan bukan cuma kata bangkrut ya. Proses bangkrut itu, saudara, demo buruh, polisi datang, serikat buruh datang, anggota DPR datang. Ini prosesnya itu 12 bulan lebih. Dan ketika omset mulai lebih kecil daripada bahkan dari operasional. Tadi saya bilang punya pegawai di atas 200, operasional itu lebih daripada 3 miliar. Jadi gaji seluruh karyawan, listrik segala macam itu gitu ya. Itu omset ada nggak ada. Nah, omset dari 50 lalu turun sampai akhirnya lebih kecil daripada operasional. Dan ketika barang yang saya tidak bilang di gudang itu, barang saya itu kan ada kosmetik, ada baju segala macam, tas kulit. Kulit itu materialnya misalnya namanya kulit Korea gitu ya, itu ada umurnya. Atau kosmetik itu ada expired-nya. Nah, kalau misalnya lotion untuk muka expired, diapain dong? Dibuang. Maksudnya dikasih orang barang expired. Nanti kalau malah orang mukanya rusak gimana? Jadi yang expired itu dibuang. Gimana perasaan Anda? Atau Anda bisa menyelami perasaan saya kalau saya bilang sama pegawai, ya, minggu ini barang yang dibuang berapa? Ya, minggu ini 400 juta, Pak. Gitu. Nanti minggu depan, nah kalau minggu ini berapa? 300, Pak.
minggu demi minggu membuang barang expired. Itu minggu demi minggu. Nafasnya itu kayak, aduh, masih ada omset dikit-dikit, lumayan buat gaji, punya duit lagi, pesangon, punya duit lagi, kasih pesangon. Itu prosesnya lebih dari 12 bulan. Ditambah dengan demo, serikat buruh, segala macam. Jadi, waduh, makanya orang banyak yang quit ya, atau dipilotkan, atau lari dari tanggung jawab. Saya bilang sama kongsi saya, karena saya kongsian. Kita mendirikan perusahaan dengan mulia, kita akhiri dengan mulia. Kita mati sebagai orang yang mulia, kita hidup sebagai pemenang. Bangkrut, sukses, kaya, itu bukan yang utama. Yang utama bagaimana bermainnya. Jadi kita menghidupi apa yang kami ajarkan hari ini. Ya, menjadi seorang pemenang. Karena punya tujuan hidup. Kalau nggak punya tujuan hidup, waduh, ya sudahlah. Saldo yang ada selamatkan dulu gitu ya. Ngapain cari pesangon gitu ya. Mendingan pakai aparat oknum atau apa untuk numpas buruh, pokoknya dikasih dari separuh yang seharusnya gitu ya, nggak bisa. Ya karena kalau kami tentu nggak bisa begitu ya. Paulus orang yang punya nilai hidup. Kalau hidup berarti harus berbuah. Nah, itu tujuan hidup, nilai hidup. Kalau mau diperpanjang lagi tambah dengan karakter. Itu akan menjadi kekuatan hidup yang menopang keberhasilan menjadi mulia. Jadi nilai hidup, tujuan hidup, waktu berhasil tidak sombong, waktu gagal tidak stres. Itulah yang membedakan orang di dalam Tuhan dan tidak. Yaitu punya roh yang luar biasa. Oke, mungkin satu poin lagi. Ya. Roh yang luar biasa yang diperlukan lagi hari-hari ini apa sih? Kita belajar yang terakhir dari Yakub. Yakub ini bekerja 7 tahun, tapi rasanya beberapa hari. Kenapa? Karena cinta. Jadi cinta itu termasuk luar biasa. Ya, saya beberapa waktu yang lalu ketemu dengan Dokter Elizabeth Subrata. Ya, dan saya lihat, wih, ini dokter umur udah 60 lebih, masih kayak orang umur 45 aja, awet muda, makanannya sehat terus gitu ya. Yang nulis buku mengenai rahasia umur panjang, istri dari Dokter Bunadi, mereka berdua suami istri melayani Tuhan. Lalu saya tanya sama Dokter Elizabeth Subrata, Bu, kan kita tahu nih hati gembira itu obat yang manjur. Ada nggak yang lebih manjur daripada gembira? Lalu dia bilang begini, gembira itu cuma endorfin. Wah, cuma. Wah, kitab itu berkata gembira itu obat manjur loh. Iya. Tapi kalau orang gembira itu, kenapa gembira jadi obat? Karena waktu orang gembira, tubuh kita produksi namanya endorfin. Endorfin ini menaikkan sistem imun. Kalau orang ketakutan, takut kena COVID, begitu kena COVID takut mati. Nah, begitu takut maka sitokin. Maka ada pernah dengar istilah badai sitokin gitu ya. Sistem imun drop karena itu sitokin. Kecewa kepahitan itu epinefrin. Ini bisa memicu kista kanker karena kecewa kepahitan. Nah, itu namanya epinefrin. Epinefrin ditambah sitokin, udah sistem imun habis. Nah, kalau gembira apa? Gembira itu endorfin. Kalau cinta kasih, waduh, itu dia. Makanya cinta kasih itu dahsyat banget. Karena cinta kasih itu lengkap. Kalau cinta kasihnya itu sayang anak, sayang papa, sayang mama, ya. Itu hormon kasih sayang, itu namanya melatonin. Kalau hormon cinta kasih suami istri, ada unsur seksnya, itu oksitosin. Saat terangsang, dopamin. Bercinta lalu selesai, lalu rasa tenang, damai sejahtera, serotonin. Jadi cinta kasih itu ada melatonin, serotonin, oksitosin, dopamin. Waduh, ini dikatakan sama Dokter Elizabeth Subrata, ini dampaknya terhadap sistem imun itu 4-5 kali lipat, berlipat-lipat daripada endorfin. Jadi dia bilang, wah cuma gembira itu cuma endorfin. Gembira aja udah dahsyat, gimana cinta kasih gitu ya. Makanya, waduh, hari ini kalau kita mau kuat dalam hidup ini mesti punya cinta kasih. Coba itu Ibu Mother Teresa itu ya, belusukan di tempat-tempat kumuh itu di India di mana-mana ya nggak ketularan sakit.
Karena punya belas kasihan yang luar biasa. Seperti Paulus bahkan sakit pun sembuh, dikebuki, dihajar, dikira mati, nggak mati-mati. Itu kalau di Alkitab ya Paulus gitu ya. Nah, jadi hari-hari ini kita perlu cinta. Seperti Yakub, dia bekerja dengan cinta sehingga 7 hari, sehingga 7 tahun rasanya beberapa hari. Karena itu kita perlu bekerja dengan cinta. Oke, nah sekarang saya kasih kesaksian terakhir sebagai penutup. Tadi kan saya bilang saya bangkrut gitu ya. Terus ngapain gitu ya? Saya sempat jadi agen asuransi ya. Ujian lulus dapat kartu ya, bisa nih. Ya, jadi pegawai asuransi gitu ya. Nggak berhasil. Kalau gitu jual properti aja gitu ya. Ya nggak berhasil juga. Wah, kalau dulu sebelum bangkrut, begitu merantau ke Jakarta, sempat macam-macam. Pernah jual beli mobil bekas, sempat dah semuanya dijalani. Lalu singkat cerita usaha baju terus bangkrut gitu ya. Ngapain? Lalu saya ingat bahwa waktu kecil itu SMA itu saya pernah melukis. Sampai kuliah juga pernah. Kenapa? Karena nggak punya duit. Lulus kuliah kerja, dapat duit, ya nggak ngelukis lagi. Usahanya maju, duitnya banyak, tiba-tiba bangkrut, mau ngapain lagi? Lalu pasti di rumah lagi ya. Kalau nggak di rumah kan bisa kemana-mana, kerja apa gitu ya. Singkat cerita, iseng-iseng ya, saya itu nyoba melukis gitu ya. Lah ternyata kok diberkati Tuhan. Jadi begitu saya melukis, ini semua lukisan yang saya tampilkan ini dibuat hanya pada masa pandemi ini gitu ya. Jadi boleh dikatakan tuh tiap minggu itu satu lukisan paling tidak. Begitu lukisan selesai, saya post di Instagram, laku. Selesai, saya post lagi, laku. Ngelukis lagi, selesai, laku lagi gitu ya. Ini nggak ada habis-habisnya nih gambarnya nih, banyak banget selama masa pandemi dari bulan Mei sampai sekarang ini tiap minggu bertambah satu saudara ya. Jadi memang banyak bener ya. Nah, yang saya mau saksikan tuh begini. Kalau hari ini tuh jualan obat ya, desinfektan, sabun atau multivitamin laris gitu ya udah wajar dong ya. Waktu saya mau jual lukisan dan ngelukis gitu sempat mikir kebutuhan pokok aja jualnya susah, gimana nih kebutuhan seperti ini gitu. Tapi tadi ingat yang tadi saya bilang kitab Ibrani. Kalau kita mencukupkan dengan yang ada, kita hidup sederhana, aku akan menyertai. Kalau kita nggak mencukupkan, Tuhan meninggalkan. Tapi kalau kita hidup sederhana dan mencukupkan yang ada, aku sekali-kali tidak meninggalkan dan tidak akan membiarkan. Jadi saya percaya, ya, atau saya mau bersaksi bahwa ini bukti penyertaan Tuhan. Jadi sebenarnya apa saja yang kita lakukan, yang penting Tuhan itu menyertai. Tanpa penyertaan Tuhan, mana bisa jualan lukisan pada zaman kayak sekarang begini. Ini tiap minggu bisa dapat satu. Sekarang aja jadi ada satu yang belum selesai. Belum selesai. Ada orang punya apartemen. Pak, saya punya apartemen tiap lantai, 4 lantai. Saya mau tiap lantai dipasang lukisannya Bapak. Waduh, ini paling nggak kerjaan sebulan depan udah ada ini gitu ya. Aduh, sampai saya pikir Tuhan, ini Tuhan benar-benar memelihara secara luar biasa. Bukan hanya memelihara, bahkan akhirnya lihat berkat seperti ini, saya bilang sama beberapa sekolah di pedalaman Mentawai. Tahun ini bangun 2 cabang. Ya ada juga sponsor yang membantu gitu, tapi kami berani bahkan bukan hanya untuk hidup gitu, tapi untuk membantu menambah gitu ya, untuk pelayanan. Jadi jangan khawatir selama Tuhan menyertai. Jadi yang paling penting itu Tuhan menyertai. Nah, saya percaya bahwa Tuhan itu mengizinkan semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Nah, yang penting sekarang begini. Tuhan beri talenta. Ya, kalau saya tulis ini talentaku, mana talentamu. Saya yakin Bapak Ibu pasti punya talenta. Ya, syukur Bapak Ibu tidak terkena dampak COVID, usahanya justru termasuk yang dampak positif gitu ya. Karena saya punya teman nih. Ini dari Denpasar ya. Tiap bulan beli satu lukisan. Hampir tiap bulan lu beli lagi gitu. Pak, Bapak usahanya apa sih gitu ya? Apotek gitu. Wow, pantas ya, apotek mungkin nggak kena dampak atau kena dampak positif gitu ya. Omsetnya naik gitu. Jadi malah bisa beli lagi. Bulan depan beli lagi. Bulan depan beli lagi. Sampai saya penasaran, ini orang kalau nggak kerja jual desinfektan, mungkin jual vitamin atau wah bener yang punya apotek gitu ya. Itu puji Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya terkena dampak negatif, nah
Punya talenta apa? Ya, talenta masak, bikin gado-gado, pokoknya harus mau kembangkan talenta. Apa saja bisa untuk hidup. Tapi kalau nggak punya masalah kehidupan, wah saya nggak ada masalah Pak, usaha saya malah diberkati. Oke, lakukanlah apa saja untuk Tuhan. Ya, jadi mau melakukan apa saja dengan talenta kita. Baik talenta itu untuk menghidupi keluarga atau talenta itu untuk Tuhan. Ya, mau nyanyi, mau gitar, mau bersaksi. Jadi kembangkanlah talenta. Karena Tuhan akan datang nanti dalam ilustrasi talenta, orang yang menyimpan talentanya Tuhan bilang jahat. Jadi pada masa-masa pandemi seperti ini, ternyata kalau saya kemarin retret, beberapa pengusaha, jemaat, tapi banyak pengusahanya, offline, retret terbatas, tapi kelompok kecil. Lalu ada yang cerita, Pak, sekarang ini yang laku itu justru omset naik itu sepeda, alat-alat olahraga, dan juga alat-alat masak, karena orang kan nggak kemana-mana, jadi alat-alat hobi itu lakunya luar biasa. Oh, berarti udah bagus ya, banyak orang mengembangkan talentanya. Ya, karena talenta itu harus dikembangkan baik untuk hidup atau kalau hidupnya nggak ada masalah, ya kembangkanlah talenta untuk Tuhan. Jadi supaya Tuhan izinkan pandemi ini membuat kita mengembangkan talenta kita sampai nanti Kairos Tuhan datang dan apa yang kita rintis selama masa pandemi ini mengalami pelipat gandaan seperti yang dialami oleh Yakub. Dan sebagai penutup, saya baca ayat, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Mungkin kita belum mengerti kenapa Tuhan izinkan COVID. Tapi suatu saat kita akan mengerti. Kalau beberapa orang mungkin sudah mendapat hikmat hari ini, berarti sudah mengerti. Saya juga sempat, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan bangkrut pada masa tua saya gitu kan, saya pengennya pensiun lalu duitnya banyak bisa melayani tanpa beban gitu ya. Oh Tuhan mungkin ingin saya ini menjadi seorang pejuang gitu. Pejuang itu nggak boleh pensiun. Jadi sudah tua pun tetap harus berjuang untuk hidup. Ya, tapi puji Tuhan, Tuhan itu membuat saya hidup melihat jalan-jalan Tuhan. Ya, melihat pemeliharaan Tuhan dan benar-benar tidak ada sempat sih khawatir tapi begitu mulai berjalan bulan demi bulan sekarang sudah setahun lebih, wah setelah kebangkrutan itu pemeliharaan Tuhan itu sangat nyata. Karena itu saya mau meyakinkan Bapak Ibu semuanya tetap percaya dengan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu sangat nyata. Ketika bangsa Israel masuk di padang gurun selama 40 tahun mereka menuju tempat kelimpahan susu dan madu. Tapi sebelum itu, mereka merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Saya ke Jakarta miskin, sempat diberkati luar biasa, punya usaha besar. Mendekati masa tua, udah mau 60 tahun ini, Tuhan bawa saya lagi padang gurun. Tapi merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Jadi saya bukan pada gurun sih gitu ya. Saya nyebutnya sama istri Taman Eden. Kita masuk di Taman Eden di mana kita merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kami sempat shock, kami sempat kaget, kami sempat sedih, kami bahkan sempat stres, kami sempat khawatir, kami sempat bertanya-tanya kenapa dan kenapa. Tapi kami mengucap syukur Tuhan, tuntunan-Mu luar biasa. Firman-Mu membuat kami mengerti jalan-jalan-Mu. Hikmat dari firman-Mu membuat kami dewasa dalam kehidupan. Dan keadaan yang Tuhan izinkan membuat kami punya pengalaman bahwa Tuhan ada, Tuhan hidup, Tuhan mengerti kebutuhan kami, Tuhan memelihara kami dari waktu ke waktu sehingga kami tidak perlu khawatir. Kami boleh tidur dengan pulas, menatap masa depan penuh harapan, dan menjalani kehidupan dengan damai sejahtera. Kami fokus melayani Tuhan, kami fokus berguna bagi sesama. Kami bukan fokus kepada masalah kami, karena masalah kami sudah ditangani oleh Tuhan.
bersama dengan malaikat-malaikat yang menyertai kami, membuka jalan bagi kami, dan kami melihat jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sekolah kehidupan yang boleh kami lalui, dan kami menikmati hidup ini bersama dengan Tuhan. Kami berharap Tuhan, umat-Mu juga boleh menangkap sebuah pembelajaran mengenai kehidupan ini hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah belajar firman-Mu. Amin. Ya, Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Ya, puji Tuhan. Loh. Ya, puji Tuhan. Dengar suara saya ya? Oke ya. Ya, puji Tuhan. Baik, terima kasih Pastor Jarod Wijanarko. Berikan tepuk tangan dulu buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Oke, mungkin dari hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Jarod, mungkin ada teman-teman yang ingin tanyakan sesuatu bisa di public aja ya, di public chat ya, supaya nanti saya dan Ibu Debbie juga bisa melihat pertanyaan-pertanyaan itu ya. Siapa tahu jaringan internet kurang bagus sehingga ada beberapa mungkin nanti yang terlompat-lompat chatnya. Mungkin ada pertanyaan teman-teman? Haleluya. Ada pertanyaan? Kira-kira butuh berapa lama supaya orang itu bisa move on? Terutama mungkin dari kesaksian Pak Jarod dan juga buat kita semua mungkin bisa move on itu butuh berapa lama ya sebenarnya? Ya, setiap orang berbeda-beda ya kemampuan untuk bisa move on ya, tergantung kedewasaan psikologis, kedewasaan rohani, pengalaman sebelumnya bersama dengan Tuhan, itu semuanya akan mempengaruhi. Tapi yang pasti selama kita percaya Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kalau saya ini kan istilahnya hidup saya itu kayak jet coaster. Jadi saya itu diizinkan Tuhan mengalami pergumulan itu banyak banget ya. Lahir di keluarga miskin, kecil jualan es lilin, lalu ditolak sana tolak sini, kuliah juga mengalami begitu, lalu bertobat lahir baru jadi orang Kristen, tadinya bukan Kristen, begitu melayani seperti dianggap sesat, di blacklist dari kampus, tapi akhirnya gabung presenter. Jadi saya pernah jadi ketua Bogor Presenter di Kota Bogor, lalu di Jakarta gabung di sebuah gereja, di gereja pun juga pernah mengalami hal-hal yang serupa. Jadi kisah hidup saya ini istilahnya udah panjang gitu ya. Kalau orang bilang ya walaupun umur belum tua-tua banget gitu, tapi asam garamnya banyak banget gitu. Pernah jadi sales, pernah jualan es lilin, pernah jual beli mobil bekas, ditipu juga pernah, dikhianati kongsi juga pernah, ya punya adik narkoba, jual barang itu juga pernah. Waduh, jadi dah pengalamannya itu yang Tuhan izinkan itu banyak sekali. Tapi ya puji Tuhan, kalau tidak di dalam Tuhan pasti saya tidak kuat. Ya, kalau saya nggak lahir baru sungguh-sungguh, saya pasti nggak kuat. Kalau saya tidak benar-benar menganggap keselamatan dan kekekalan itu sebagai harta yang paling mahal, pasti saya nggak kuat. Mungkin waktu saya rugi, walaupun itu sampai ratusan miliar, gitu ya, bangkrut ya, itu sebenarnya tidak stres seperti waktu misalnya kebakaran. Karena kalau kerugian yang terakhir itu bangkrut itu sebenarnya masuk dalam perhitungan. Jadi sebenarnya pada waktu IFA tutup, ya kami itu sebenarnya masih ada saldo yang cukup besar. Jadi mau tutup, lalu saldonya dibagi dengan kongsi pensiun gitu ya. Tapi kami merasa kalau seperti itu kok kayak orang kalah perang. Jadi akhirnya masuk ke bisnis online ya, tapi bisnis online itu membuka platform ya, bukan judi, bukan money game, tapi membuka platform. Jadi kayak buka Lazada gitu loh ya, buka engine sendiri. Wah, dan itu termasuk awal seperti waktu Gojek baru buka gitu ya. Dan Gojek pun waktu buka kan juga modalnya sebenarnya hanya sekitar 300-400 miliar. Jadi kami dengan punya 150-an itu mikirnya juga cukup banyak gitu. Nah, ternyata ketika platformnya untuk retail
ya seperti Mall Matahari, Lazada, Zalora segala macam, itu kita bersaing dengan orang-orang raksasa yang kapitalnya itu triliun. Dan di situ mulai ada kan jor-joran harga, banting-banting harga, jor-joran untuk misalnya memberikan gratis ongkos kirim. Sebenarnya bukan gratis sih, subsidi 20.000, jadi kalau Pulau Jawa gratis. Nah itu kan subsidi itu kan kalau misalnya hari itu yang beli barang 1.000 orang, subsidi 20.000 per orang, 20 juta. Itu kalau yang beli 1.000. Kalau 10.000, ya hari itu subsidi 200 juta. Kalau yang beli 20.000, hari itu yang subsidinya 400 juta. Jadi nombokin itu satu hari itu bisa ratusan juta. Ya uang ratusan miliar cepat habis lah. Kecuali yang platform raksasa dunia yang kapitalnya triliun. Makanya kalau saya sih sekarang menyarankan bagi orang-orang yang mau bisnis online itu jangan buka gede-gedean, ya small beautiful, punya restoran tapi cara menjualnya online, ya bisa Instagram segala macam. Jadi kalau restoran biasa omsetnya 100 juta, sekarang restoran catering plus online, nah omsetnya 4 kali lipat. Apotek, tapi juga dijual lewat cara online, ya itu online-nya bisa lewat berbagai platform yang ada. Nah, dulu kami juga begitu, sampai sekarang pun masih ada. Kalau Bapak Ibu mau beli buku saya kan bisa di Lazada, Tokopedia, Zalora. Cuma dulu kami kan pengen punya Tokopedia, gitu loh ya. Jadi waktu mengalami kerugian yang terakhir itu sebenarnya nggak stres, karena apa? Memang dalam perhitungan bisnis, ini punya duit sekian, kalau sukses kaya raya, kalau bangkrut, ya habis. Gitu. Jadi begitu gagal gitu, ya sudah, gitu. Jadi nggak stres banget sebenarnya. Saya yang lebih stres itu sih malah waktu kebakaran. Walaupun ruginya kira-kira 2,5 miliar, nggak seperti yang sekarang ini gitu, tapi itu stres banget. Kenapa? Karena begitu kami kebakaran itu kan banyak desas-desus gitu kan. Ini pasti punya dosa deh. Kalau nggak punya dosa pasti nggak mungkin Tuhan izinkan. Jadi wah, itu masalah itu jadi sudah kebakaran, isunya macam-macam, bahkan saya dilapori polisi lagi sama tetangga. Jadi kan saya kebakaran, terus wajah saya kan ya ketawa-ketawa begini, ada tetangga datang, apa kabar, ngomong ya masih cekakak-cekakak gitu, lalu dituduh sengaja dibakar gitu, mau kebakaran kok ketawa-ketawa gitu ya. Jadi dilapori polisi. Waduh itu waktu itu stresnya cukup tinggi sebenarnya gitu ya. Nah, tapi kenapa cepat bangkit? Karena mengerti kekekalan. Wah, kalau enggak. Menurut saya susah untuk bangkit. Ya. Oke, silakan. Oke, ya baik. Ada pertanyaan yang ini mungkin masih ada beberapa pertanyaan bisa dijawabnya lebih ini ya Pak, lebih singkat begitu ya. Bagaimana cara supaya tahu pasti tentang talenta yang kita punya? Oke, kalau mau cepat ya, mau cepat dan pasti ya assessment ya. Jadi kalau anak-anak ya orang tua juga bisa ya pergi ke psikolog yang bilangnya mau tes penelusuran minat dan bakat. Itu psikolog pasti bisa dengan berbagai macam cara ya, baik itu dengan DISC, foto karakter dan wawancara. Atau bisa juga sidik jari yang ilmiah tapi ya, bukan sidik jari rajah tangan sama dukun, tapi di scanning dengan komputer. Karena sidik jari itu adalah residu pembangunan otak di dalam janin. Cuma sidik jari kelemahannya dia tidak bisa mendeteksi talenta yang muncul belakangan. Tapi kalau yang muncul kan kita tahu, oh saya bakat melukis gitu loh. Justru sidik jari bisa melihat yang belum muncul. Karena sidik jari itu kan, sidik jari ini kan dibuatnya dalam kandungan. Jadi yang terekam adalah bakat alamnya, bawaannya. Oh ini bawaannya punya bakat menulis, tapi sekarang kok nggak bisa menulis? Coba digali, dikembangkan, coba ditemukan orang yang, bener loh dia senang, nah gitu ya. Jadi bisa, itu assessment paling gampang. Kalau enggak ya pengamatan. Jadi kalau parenting untuk mendidik anak, wah anak saya suka menyanyi menari Pak. Umurnya berapa? TK, ya semuanya nyanyi gitu ya. Jadi ngamatinya paling enggak 12 tahun. Jadi sampai anak umurnya 12-13. Kalau udah remaja mestinya udah mulai bisa ya. Atau diri sendiri kalau bingung ya paling gampang tuh tes ya.
bisa tes untuk penelusuran minat bakat. Jadi ada 2 alternatif, 2 pilihan. Sebenarnya 3 sih. Yang paling mahal tes DNA, ya itu akurat. Lalu sidik jari atau tes secara psikologi. Jadi ini nanti pilih aja sesuai dengan selera masing-masing. Ya. Oke, sudah terjawab ya. Nah, ini wow, ternyata sudah 24:3. Baik. Nah, saya mohon maaf ya buat pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang belum bisa ditanyakan karena waktu juga ya. Terima kasih Pak Jarod yang sudah menjawab pertanyaan dan juga sudah menyampaikan sharing firman Tuhan dan sharing kesaksiannya. Biarlah pelayanan Pak Jarod diberkati oleh Tuhan. Ya, saya ingin menyampaikan ada pengumuman-pengumuman penting pada malam ini. God bless semua. Terima kasih Pak Jarod. Terima kasih semua. Berkati. Pak Jarod. Thank you, Tuhan berkati. Semuanya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ciwulan, terima kasih. Kakak. Ya, Ibu Debi, terima kasih Bu Debi. Ya, Terima kasih Bu Devi, terima kasih Bu Eli, ya terima Pak kasih Jarod, terima Kofran, kasih. Iwan. Ya, terima kasih semua. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Sampai ketemu ya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Selamat malam Mbak Fran. Ya, Philip juga berkati ya. Tuhan berkati Philip dan keluarga ya. Ko Emil dan keluarga semua diberkati. Thank you, Ko Emil. Terima kasih. Ada Ko Sony juga. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati semua. God bless. God bless. See you ya. Sampai ketemu ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Jarod. Terima kasih semuanya. God bless semuanya. Saya tutup ya. Oke, terima kasih. Ya, thank you.